Halo semuanya, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat cover estetik di Word. Langsung saja kita mulai. Di Microsoft Word sebenarnya sudah tersedia beberapa cover yang secara default sudah ada. Seperti contoh, kita lihat yang satu ini misalnya, ini cukup lumayan juga bagus. Kemudian kita lihat lagi, ada contoh-contoh yang lain yang ada di Microsoft Word ini juga lumayan bagus. Kemudian kita masih bisa melihat lagi juga, ini juga lumayan bagus. Namun kita cukup sulit karena di lembar kerja atau cover yang disediakan oleh Microsoft Word ini secara default cukup sulit untuk diedit dan belum tentu sesuai dengan selera kita. Jadi kita merasa belum puas. Oleh sebab itu kita akan coba mendesain yang seperti ini dengan sesuai keinginan kita, sesuai selera kita, kemudian kita merasa puas karena hasil kerja kita sendiri. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita langsung saja mulai. Kita buka dulu lembar kerja baru Microsoft Word. Kemudian pastikan kertasnya kita setting dulu, lembar kerjanya kita setting dulu, yaitu tekan layout, kita tekan margin, kemudian kita pastikan di sini 0 untuk topnya itu, kemudian untuk leftnya juga 0, untuk bottomnya 0, dan untuk rightnya 0. Baru kita tekan OK. Nah, bila keluar kotak dialog seperti ini, kita pilih ignored. Ignored itu abaikan. Jadi memang Microsoft Word mendeteksi ini sudah di luar batas karena 0, tidak ada batas. Nah, jangan lupa kertasnya juga kita pastikan adalah menggunakan A4. Kita langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menekan insert, kemudian kita pilih moon, nah yang ini. Nah, setelah itu kita langsung tarik saja seperti ini. Kemudian kita kasih warna dulu, ini maksudnya biar gampang kita melihat bayangannya. Kemudian kita nolkan outline-nya, kita tekan no outline, tidak ada baris, border baris gambar moon itu. Kemudian kita tinggal pilih rotate itu memutarnya, kemudian pastikan dia seperti ini posisinya. Kita tarik ke kiri, tarik ke kanan, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kemudian kita geser dikit. Setelah itu kita geser ke atas, nah, kira-kira seperti itu. Habis itu baru kita putar sedikit, ini maksudnya biar kita dapat sudutnya yang agak sedikit bagus nanti, posisinya yang bagus. Memang ini harus berulang-ulang, kita tarik lagi karena memang ini kita buat sendiri. Lanjut, setelah itu kita copy untuk membuat yang kedua, lapisan kedua. Kita tekan paste, kemudian kita pilih warna. Nah, mungkin warna seperti ini yang agak sedikit kontras, agak sedikit samalah dengan warna merah, itu tidak terlalu jauh gitu. Habis itu kita atur posisinya, mungkin naik sedikit, turunkan sedikit. Kemudian kita pilih juga yang lapisan ketiga. Lapisan ketiga sama cara kerjanya. Kemudian setelah kita geser sesuai dengan yang kita inginkan, baru kita tutup. Untuk atasnya itu kita pilih dengan yang berjudul kotak, rectangle. Nah, kita geser, kita tarik, kita sesuaikan lagi seperti ini. Jangan lupa juga nanti kita pilih dulu warnanya, mau warna yang apa, kira-kira yang lembut lah biar tulisan nanti nampak. Kemudian jangan lupa dibuang no outline biar dia mulus nampak seperti itu. Nah, untuk desain atas ini udah jadi. Kita tinggal siap mengentry, menulis judul makalah kita atau laporan PTK kita. Kemudian kita mendesain yang bawah. Sama seperti tadi, kita tekan moon,
kita sesuaikan lagi, kita geser. Ini tidak ada ukuran yang baku, hanya tinggal kita sesuaikan kira-kira posisinya pas di mana. Setelah itu kita tarik yang warna kuning ini biar tidak terlalu tajam sudutnya itu. Kita sesuaikan, habis itu mungkin kita tekan rotate ini untuk memutarnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah pada posisi seperti itu, kita tarik ke kiri dan tarik ke kanan, lebarkan seperti itu. Kemudian kita sesuaikan dikit. Nah, kita putar ya, kira-kira udah pas seperti itu. Geser lagi, kemudian baru kita kasih warna ya, mungkin warna yang ini. Dan jangan lupa kita tekan no outline biar tidak ada garis di sudut gambar itu. Setelah itu cara yang sama juga kita untuk membuat lapisan kedua, tekan C, tekan V untuk membuatnya, atau dengan cara mengopi kemudian pastinya. Kemudian kita pilih warna lagi, sesuaikan warna, kemudian kita geser-geser, mudah-mudahan tidak terlalu banyak gesernya ini. Nah, seperti itu ya, geser sedikit ya. Kemudian kalau masih belum yakin, belum pas, kita masih bisa muter-muternya dikit. Nah, ini memang harus berulang-ulang, tidak langsung jadi. Nah, setelah itu kita coba lagi membuat lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga juga sama cara kerjanya. Kita tekan CTRL, tekan P, kemudian dapatlah seperti itu. Kemudian kita cari warna, kira-kira warna yang cocok, yang mendukung, biar mata kita enak melihatnya, biar warnanya pun harmonis begitu, sehingga penampilannya nanti akan bagus. Nah, kita sama masih geser-geser, sesuaikan kira-kira posisinya sudah pas. Nah, kita geser lagi seperti itu, mungkin terlalu tinggi, tarik dikit ya, seperti itulah kira-kira. Yang penting telaten, ini pasti bisa, pasti jadi ini. Nah, sedikit seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengisi yang di bawah, kotak yang di bawah, kita bisa tekan copy yang di atas, kemudian kita bisa pilih warna lagi, menyesuaikan yang ini. Seandainya tadi kita tidak puas dengan warna yang asal, kita bisa rombak lagi. Kemudian untuk mengisi kotak yang di bawah, kita tinggal copy saja kotak yang di atas, kemudian kita simpan di bawah. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian bagus, kemudian warnanya sesuaikan, atau bahkan saya sarankan agak kontras. Kemudian jangan lupa tekan no outline. Kira-kira gini tampilannya. Ya, lumayan bagus. Setelah itu kita coba masukkan ke entry apa yang menjadi tugas kita, misalnya laporan PTK. Jangan lupa klik kanan, kemudian kita tulis di situ misalnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi greeting, misalnya kelas 7 ya, kita ulang dengan menggunakan model pembelajaran START misalnya, karena ini istilah asing kita miringkan START pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Indonesia tahun 2002. Nah, ini sudah tertulis seperti ini. Kemudian kita blok sesuai aturan. Ini ukurannya huruf 14. Kemudian biar dia bisa tersusun rapi seperti prisma terbalik,
Nah, pada data siswa kelas 7 itu kita enter, kemudian SMP-nya ya posisi kalimat yang ketiga. Nanti kalau kita tengahkan center, dia posisinya seperti prisma terbalik. Nah, seperti ini. Ya, kita turunkan dikit biar tidak termepet di atas. Nah, coba kita senter, ya seperti ini hasilnya. Ya, lumayan bagus. Setelah itu kita lanjutkan menulis yang di bawah. Misalnya kita tulis di situ laporan PTK. Kita geser ke samping kiri. Kemudian kita edit, kita sesuaikan lagi. Habis itu kita enter 15 kali sesuai aturan yang kita sepakati. Kemudian kita tulis di situ identitas si pembuat, si peneliti, misalnya dibuat oleh. Nah, anggap saja di sini misalnya dibuat oleh, itu hurufnya dibesarkan dulu ya, karena di situ kan 14 nanti. Oleh Arukak misalnya, PhD, nah PhD istilah Inggrisnya itu, kemudian ditebalkan. Setelah itu jangan lupa kita tuliskan habis gelar ini kita tuliskan NIP yang di bawahnya ini. NIP ya, kasih aja lah, hanya ini kan sekedar contoh. Kemudian habis NIP ini jangan lupa seperti yang disarankan kemarin adalah nomor handphone, ini kontak person, biar nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut seandainya ada perbaikan atau pembetulan lebih lanjut. Setelah ini dianggap selesai, kita turun ke bawah. Kita tulis identitas di sini, kelembagaannya. Misalnya ditulis di situ, klik kanan, jangan lupa add tag ya. Pemerintah Kabupaten Bengkayang misalnya ya, ini contoh saja. Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nah, baru tulis di situ SMP Negeri 1 Indonesia. Tulis saja di situ. Ya. Nah, karena ini identitas sekolahnya, maka SMP Negeri 1 Indonesia ini ditebalkan dan kasih font 16 biar dia menjadi penanda. Mata cepat menangkapnya ini daerah mana. Nah, kita tarik dulu, kayaknya masuk ke dalam itu, kita kembalikan dulu ke rullernya ini, ruler. Nah, tab space-nya, tab stop-nya itu. Nah, kurang lebih ya seperti ini. Ini kita blok, kemudian kita tebalkan. Kasih 16. Seperti itu. Kemudian kita tulis alamat. Jangan lupa itu jalan ya, sesuaikan aja lah, mungkin jalan tidak pernah sepi misalnya, atau apalah, itu sesuai dengan alamat sekolah masing-masing. Yang penting alamat itu harus ada. Nah, terus kecamatan tidak jelas misalnya, baru di sini di bawah alamat ini harus ada nomor web. Nah, kita langsung saja tulis https://. Nah, sesuaikan, tulis di situ. Bila mana tidak tahu, saya pikir bisa bertanya kepada operator Dapodik, karena dia yang berhubungan dengan alamat-alamat yang seperti ini. Saya kira pasti ada.
Kemudian jangan lupa email sekolah, tentunya di situ ditulis jadi identitas sekolah itu. Kemudian pada alamat terakhir itu jangan lupa ditulis NISN, nomor induk sekolah nasional. Terus saja sesuaikan, kemudian tekan tab 2 kali, tulis akreditasi. Berapa akreditasi sekolah Anda? Sesuaikan di situ, mungkin B+. Tab lagi 2 kali, tulislah NPSN. Aduh, salah di situ. Nah, di ujung ini, sini NPSN. Ya, kasih lagi nomor, sesuaikan sudah seperti itu. Nah, bila mana sudah selesai semuanya ini, kita langsung saja lihat dulu. Ini sudah lumayan bagus. Kita blok ini, kemudian kita center, kita tengahkan. Nah, lihat posisinya seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, NPSN-nya agak kemajuan, kita majukan dulu. Ya, seperti ini. Tampilannya sudah bagus, sudah menarik, komposisi warna pun sudah mendukung. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan coba masukkan gambar atau foto yang di halaman putih ini. Boleh saja seperti identitas sekolah atau foto sekolah. Sekedar latihan, percobaan, kita akan coba gambar seperti yang ini. Kita coba pilih yang ini, ya, yang ini. Insert. Nah, seperti itu nanti kalau dia masuk di situ. Jangan khawatir, ini kita besarkan, tarik besarkan sampai full, sampai yang samping kanan juga tarik sampai full. Kemudian setelah itu kita cek dulu. Nah, setelah itu kita tekan mouse klik kanan, tekan format picture, kemudian kita tekan layout, kita tekan behind. Nah, begini jadinya, lumayan bagus. Ya. Nah, untuk mengatasi tulisan kita kabur atau tertutup oleh gambar tadi ada 2 cara. Pertama, kita ganti tulisannya itu dengan warna yang kontras, kira-kira yang bisa terbaca di situ. Ya, mungkin yang ini atau yang ini atau yang ini. Ya, atau terakhir yang ini, putih. Ya, kita cukupkan putih aja dulu. Kemudian kita tebalkan. Kemudian ini juga tulisan identitas si pembuat juga kita ganti dengan warna putih biar lebih kontras. Silahkan saja nanti sesuaikan dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Nah, cara kedua mungkin gambar latar ini yang bisa kita redupkan, gambarnya kita redupkan, jangan terlalu tajam. Kita usahakan jangan sampai gambar mengalahkan informasi. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa kita masukkan atau kita coba masukkan logo Pemda. Nah, seperti ini logo Pemdanya. Kemudian kita langsung tekan pada height-nya itu 2.7. Dia otomatis kecil seperti itu dan bawahnya otomatis 210, tidak perlu dikacau. Kemudian kita geser, mungkin di situ posisinya atau kurang pas kita naikkan. Nah, kira-kira sudah pas seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, kita geser pakai panah yang 4 itu yang sebelah kanan. Biar tidak terlalu lari-lari dia. Kita lihat ya seperti ini tampilannya. Lumayan keren. Nah, apalagi kalau gambarnya ini betul-betul gambar latar sekolah Bapak Ibu. Yang jangan lupa kalau moto sekolahnya itu saran saya gambar latar awan itu didapatkan motonya. Setelah itu kita simpan, tekan Save As, tekan
desktop atau di mana, terserah Bapak Ibu. Di D juga boleh, sesuai masing-masing. Kemudian tulislah di situ judul filenya. Misalnya kalau seperti ini, Koper laporan PTK. Setelah itu pastikan di situ pada Word 97 sampai 2003, baru tekan OK. Maka tertulis di atas seperti ini, dia tulisan ini berarti sudah betul, sudah tersimpan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan pada kali ini tentang cara membuat cover estetik di Word atau cover cantik.